Nah, kita akan mensimulasikan manajemen bandwidth di VirtualBox ya. Kita harus punya yang pertama router. Ini routernya menggunakan CHR ya, Mikrotik CHR. Untuk settingannya biasa networknya yang pertama di bridge ya. Jadi nyambung ke internet. Yang kedua internal network, nanti nyambung ke Windows 10 ini ya. Jadi nanti di Windows 10 ini settingannya juga setting networknya internal network ya. Kita mulai router 1 nyalakan. Jangan lupa juga kita harus terkonek ke internet ya. Komputer ini udah connect internet belum? Sudah ya. Kita tunggu. Kemudian sambil nunggu kita jalankan Windows 10 juga nggak apa-apa ya, kalau fisik kitanya kuat ya. Nah, ini Windows Mikrotik udah ya, admin. Passwordnya ya udah ya. Kita langsung pakai Winbox saja ya. Yang mau pakai CLI boleh CLI ya. Kita pakai Winbox. Mana Winbox? Winbox. Ya. Nah, udah kedetek ya router 1 tuh ya. Kita klik di MAC address, connect. Password jangan lupa ya. Passwordnya berapa tadi? 6. Nah, ini udah connect ke Winbox ya. Kita buka window, mana windownya? Nah, windownya udah nyala ya. Window udah nyala. Nah, ini Windows 10-nya udah nyala ya. Windownya udah nyala. Nah, kita tes koneksi dulu ya. IP address di interface ya, biasa. Nah, ini udah nyambung belum ke internet? Kalau udah seperti ini udah nyambung berarti ya, ada pergerakan ya. Coba ke IP ke DHCP client untuk ngecek ke internet ya. Nah, ini udah posisi udah bound ya. Udah bound ya, berarti udah nyambung ke internet. Kita coba ping Google, ping google.com. Nyambung tidak? Nyambung ya. Ke Google udah nyambung si router ini ya, si router Mikrotik. Sekarang kita ngetes ke klien, ke window ini ya. Kita setting dulu windownya berapa, IP addressnya di sini lihat, IP address Ether 2 ya, Ether 2 ke klien ini, yang ini ya. Yang di setting internal network. Kita kasih IP 192.168.10.1/25 ya. Kalau /25 berarti 192 netmasknya ya. Nanti bebas, ini mau /24 boleh, /25 boleh ya. Ini pasang ke Ether client, di apply aja ya. Kemudian juga supaya si klien kita dapat internet, kita harus dinatkan ya. Ke IP firewall NAT. Nah, ini di sini chainnya SCNAT, kemudian out interface pilih yang nyambung ke internet, interface kita ya, yang berarti Ether 1 internet ya. Kemudian actionnya di masquerade ya, apply, oke. Ini supaya kliennya bisa nyambung ke internet. Nah, kita sekarang ke sisi klien, ke ini ya, ke Windows 10. Kita cek IP address Ethernet, kemudian change adapter option, ke network ya, double klik, kemudian ke properties. Biasa ini gampang ya, IP 4.
Nah ini di satu segmen kan dengan yang tadi ya. Yang tadi kan 192.168.10.100/25 ya. Boleh 10, boleh 11 ya, bebas. Net masnya berapa tadi /25? 128. Kalau 24 bebas ya. Kemudian ini gateway-nya tadi ke gateway kemana? Gateway arahkan ke sini. Nah ke ini 10.1 ya, sini. Nah arahkan 192.168.10.1 ya. Kemudian DNS-nya kita kasih DNS-nya di 888. Oke ya. Coba kita tes koneksi dari Windows, tes koneksi ke apa? Windows R ya, CMD. Langsung ping kemana? Ping ke 192.168.10.1. Ini alamat IP router ya, Ether 1 ya. Udah nyambung ya, sekarang kita cek ke ping ke 88, ping 8.8.8 nyambung tidak? Nyambung ya. Sekarang kita ngeping ke Google, ping ke google.com. Nyambung ya. Kita coba sekarang pakai browser ya, pakai pakai bawaan Microsoft Edge. Tadi kita kemana tesnya? Pakai CBN ya, Speedtest CBN. Nah ini ya, Speedtest CBN ID ya, ini ya. Nah ini ya. Kita coba ya. Nah udah ada ya, pingnya 68 millisecond, kemudian jitternya 365, downloadnya belum ya, downloadnya 0,1 ya. Kecil ya. Kenapa kecil? Karena mungkin settingan yang kemarin masih ada ya. Kita coba ke mana? Ke ini nih ya, ke Mikrotik ya. Kita ke Mikrotik dulu. Ini Mikrotik sama klien udah nyambung ya, tidak ada masalah. Klien udah nyambung ke internet ya, udah masuk ke Q ya, di sini ada QS. Nah di sini ada ya, ini yang ini kita hapus dulu ya. Yang ini kita hapus dulu. Coba kita sekarang kembali lagi ya, dari awal ya. Nah, sekarang gede apa lebih besar ya? Nah ini kondisi awal ya, ini kondisi awal ya. Kita ini dulu, kita screenshot dulu ya, ini kondisi awal nih ya. Awal aja lah ya. Ini awalnya downloadnya berapa? 0,5 Mbps ya, berarti sekitar 500 ya, 500 kilobyte. Uploadnya 1 mega ya. Sekarang kita masuk ke Mikrotik lagi. Nah masuk ke QS ya.
Di sini add ya, kita masuk yang simple saja ya. Ini yang paling yang paling sederhana ya. Tapi nanti selanjutnya kita ke Q3, ini lebih advance ya. Kita yang sangat simple dulu, simple Q, add ya. Ininya name-nya masukkan namanya, misalnya limit ya. Bebas ya. Limit 01 lah misalnya ya. Targetnya si klien ini, si IP klien ini nih ya. Tadi berapa IP-nya? 192.168.10.10 ya. Kemudian nah ini maksimal limit maksimal limitnya berapa? Target uploadnya misalnya kita kasih 256 ya. Jadi nanti harus 0,2 ya. Yang target download juga kita kasih misalnya 256 ya. Jadi nanti koma harusnya 0,2 ya. Apply, oke. Ini udah jalan ya. Kita coba tes di sini di si window. Mana window? Ini awalnya. Ini belum di limit ya, posisi belum di limit itu ya. Sekarang udah di limit menjadi 256. Harusnya di sini 0,2 ya maksimalnya ya, tidak boleh lebih dari 0,2. Bismillah. Yang penting ada perubahan jadi lebih kecil gitu aja ya. Kalau yang tadi awalnya lebih besar, sekarang harus lebih kecil. Ya 0,1 ya, nggak apa-apa. Coba sekali lagi, penasaran ya. Kalau jaringannya bagus harusnya 0,2 ya. Karena kita limitnya di 256 ya. Tunggu dulu ya sampai nah ini koneksinya jelek ya. Coba sekali lagi. Nah, upload udah 0,2 ya, berarti mendekati ya.
Nah, ini tadi sempat 0,2 ya. Nah, udah seperti ini ya. Jadi prakteknya seperti itu, mudah-mudahan dapat dipahami. Oke. Selamat mencoba untuk praktik ya. See you next time.